Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Ahong di sini. Gua kali ini mau cerita tentang mistis ya. Mistis asrama gua. Asrama yang gua tempatin ini ya. Asrama di kampus gua tinggal di asrama posisinya ini ya. Nah, banyak bener kejadian aneh yang ada di asrama. Gak cuma gua yang ngalamin dan teman-teman gua banyak yang ngalamin. Teman-teman gua ini sebenarnya yang ngalamin banyak itu bukan gua ya. Gua cuma sekali waktu itu ngalamin itu, tapi nggak begitu yakin ya. Itu kayak setengah sadar gitu, nggak cuma gua yang ngalamin. Teman gua itu ternyata lebih banyak ngalamin, nggak cuma dia orang, banyak lagi. Gua tanya memang iya banyak. Soalnya dulu ceritanya mistis di asrama gua. Dulu itu asrama gua itu adalah asrama cewek. Nah dulu asrama ini ada pernah kejadian di kamar 10. Nah di kamar 10 itu pernah ada kejadian ada yang bunuh diri di kamar 10. Nah bunuh diri abis itu diganti. Ini pas malam Jumat, pas malam Jumat. Nah abis itu diganti. Abis itu dipindah asrama cewek, pindah ke deket sana, deket kampus, dan sekarang di sini dijadiin asrama cowok, dan sebelah sana juga masih tetap asrama cowok. Itu juga gue dengar nggak cuma dari dia orang, ternyata kata abang gue memang iya benar. Soalnya abang gue dulu sarjana dari sini ya, lulusan dari sini. Nah kata abang gue dulu tuh memang benar di sini tuh asrama cewek, benar ada yang pernah bunuh diri di kamar 10. Dan mistisnya lagi ya abang gue, dulu di parkiran itu pernah ada ambulan mobil jenazah dipindahin. Itu di posisi pindahin, pas dipindahin besoknya balik lagi, nggak cuma sekali, itu berkali-kali. Aneh, memang aneh, tapi udah biasa. Kita orang di sini udah sering ngalamin, tapi udah biasa. Gua posisinya dulu itu sekitaran jam 3 pagi, gua ngeliat temen gua sebelah ini dengar suara jalan kaki, hentakan kaki kenceng. Gue lihat kayak ada sekelebatan bayangan hitam. Habis gue tanya temen gue, "Pi, lu lihat nggak? Hitam kan jalan." Gue udah berapa kali ada 3 kalian gue lihat, kata dia gitu. Namanya Raffi ya, temen gue. Ternyata dia udah ngalamin duluan daripada gue. Gue sekali itu 2 kali deng. Sekitaran jam 1 juga, gue jam 1, tapi bukan waktu itu ya, beda hari. Gue ini kan lapar bener sama teman gue, beli GoFood. Sekitar jam segituan kita orang udah gak boleh keluar kan, cari makan. Kita biasanya pesen Grab apa Gojek kan. Nah habis itu gue pesen, gue ambil. Ketika gue balik, pas di lorong gue out banget, gak tau bau bangke, gak ada yang ngikutin. Itu gue alamin real, bener gue gak bohong. Nah gue tanya sama temen gue kayak diikutin nih. Iya tah, udah biarin aja, udah. Habis itu gue gak pikirin, udah biarin aja lah, mungkin penghuni sini. Habis itu kan penting gue gak aneh-aneh, gak ngusikin mereka. Habis itu gue lanjut makan lagi. Ya orang lapar kan lapar, makan lagi, udah biarin, gak tidur pagi. Dan pernah ada kejadian temen gue ada yang lihat itu sekitaran jam entahlah, pokoknya malam ya. Dia ngeliat ada yang sosok bayangan, bukan bayangan, jelas bener kata dia, di jendela sebelah itu dilihat sama dia. Sosok bayangan perempuan, rambutnya gondrong, sini agak botak. Itu nggak cuman dia yang lihat, banyak yang lihat. Abis besoknya lihat lagi. Yang lebih parahnya lagi, waktu dia tidur, di antara selah dia tidur ada dia. Gimana kalau lo yang rasain? Coba, gue udah gak bayangin ke gue. Dan setelah itu kayak dia tuh terus-terusan. Kalau gue pernah dengar cerita dari ini ya, dari pelatih gue, katanya kalau orang udah pernah masukan itu bisa lebih gampang masuknya. Udah nggak? Jadi kalau lo pernah kerasukan, jadi itu dimasukin lagi lebih gampang karena udah jebol. Kayak kebatinannya apanya gue juga belum begitu paham ya. Emang di sini tuh anak-anak sering buat mainan kayak kehadiran, karoman. Lu tau nggak? Kehadiran kayak ngundang makhluk halus, dimasukin ke badan atau dipanggil.
gitu, diwawancarain gitu kan. Ya gitu, dia orang tuh sering ngelakuin gitu, bodohnya mereka buat mainan. Nah semenjak itu sering kali dia tuh hadir gitu, ada yang nantang malah. Awalnya di kamar 19 itu nggak ada apa, gara-gara 19 itu kamar 19 itu nantang kan. Kalau emang ada datang kamarnya, datang bener. Nah semenjak itu orang itu sering masuk kan. Lebih parahnya waktu pulang main kan, dia pulang main datang diem, tiba-tiba lari ke kenceng mau lompat di sebelah nih apa kolam renang. Di asrama gue ada kolam renang ya. Nah teman-teman gue langsung ngapain itu, langsung lari, dikejar, ditarik, nah set, untung nggak kebelabasan. Bayangin aja kebelabasan apa yang terjadi, lompat itu nggak cutek apa gimana ya, itu dalam posisi nggak sadar. Gue juga dulu pernah ngalamin ini, cerita bener nih nggak bohong. Gue itu posisinya malam Jumat juga, sekitaran gue masih maba itu, masih baru awal-awal masuk. Gue dicat abang gue, lu di mana lu? Di sini bang, di asrama bang. Gimana bang? Ini kumpul yuk di lab. Nah posisinya di lab ya, di lab prodi gue fakultas teknik sipil. Gue ada lab di situ kan. Nah habis itu yaudah bang, tapi kan ini udah nggak boleh keluar bang jam segini. Udah nanti gue jemput, lo lompat pagar aja. Habis itu gue lompat pagar, gue dijemput di lapangan golf, diajak ke lab. Nah nongkrong di situ masih normal aja sih, itu masih normal. Gue ya nongkrong denger gak? Tuh. Habis itu gue dipanggil, gue diajaknya nongkrong di situ banyak bener sih. Gue sama temen gue, tapi temen gue posisinya dari sana, gue sendiri. Gue lompat di belakang asrama, bayangin aja di belakang asrama itu udah kayak hutan. Itu gue merinding di situ lah. Gue tetap jalan sendirian, dijemput di lawan golf itu udah gak ada siapa-siapa di situ. Habis itu gue diajak di asrama, di lab. Gue nongkrong sampai malam, itu masih asik-asik aja. Tiba-tiba ada gonggongan anjing sekitaran jam 12 malam. Ada gonggongan anjing. Apa ya? Udah malam-malam ada gonggongan anjing kan. Nah situ mulai firasat gak enak. Gue disuruh bikin kopi sama abang gue. Lo bikin kopi dulu sana dalam, ada kopinya di belakang di dispenser. Pakai dispenser aja. Itu lampunya hidupin di samping kanan pintu. Ya gue hidupin. Awalnya gue bikin pertama nggak ada siapa sih, masih normal aja. Gue disuruh bikin. Habis itu bikin, gue kasihin minuman bareng, itu masih normal, nggak ada apa-apa masian. Gitaran lagi. Habis itu udah mau malam deh, sekitar jam 2 apa jam 1, lupa gue posisinya itu ya. Nah posisinya itu dingin kan, kopi udah habis, disuruh bikin lagi. Gue buka kuncinya, gue bikin di dalam, gue hidupin lagi. Nah di situ udah nggak enak berasa gue, kayak ada yang aneh nih. Gue bikin kan, gue hidupin lampunya, gue bikin selesai, gue keluar, gue patiin lagi lampunya. Itu bener gue patiin, itu inget bener gue patiin. Dia orang juga tahu semua kalau gue patiin. Gue patiin terus tanya ke abangnya kan, udah lu patiin belum itu lampunya? Udah bang, lihat aja udah patiin kan, patiin semua. Nah gue merinding gue ya. Habis itu gue kunci lagi, gue minum bareng sama abang-abangnya. Nah itu habis itu selesai minum, kita gitar-gitaran, denger lagi gonggongan anjing. Dan disitu gak enak lagi. Habis itu abang gue lihat ke depan pintu itu, ke depan pintu lab ya. Abang gue lihat, lo bener tadi hidup patiin itu lampu semuanya? Bener bang, udah gue patiin semua tadi. Abang juga lihat, itu juga udah gue patiin. Bila kita orang patiin itu tadi kan waktu bikin kopi. Mas tanya lagi, coba dilihat lampunya hidup. Siapa yang hidupin? Posisi udah dikunci, gak ada orang di dalam. Siapa yang hidupin? Gue langsung diem, merinding. Sini gue udah bangun semua, tahu udah ya pokoknya udah tahu itu posisinya. Merinding bener gue, asli merinding gitu. Habis itu abang gue namanya Bang Balya bilang, udah nggak bener, kita pulang aja ini, udah malam juga, udah kayaknya kita diusir. Udah posisi udah malam, memang udah malam.
mungkin orang situ, penghuni situ nggak terima kali ya kita orang rame-ramean, kita gitaran, posisi juga udah malam. Dan di situ habis itu gue pulang. Nah habis itu gue bener yakin loh, bener-bener ya setan itu ada di situ. Gue bener ngerasain merinding bener. Habis itu gue pulang dan tempat padli di situ. Sampai tempat padli itu gue duduk kayak ada nabok gitu, cetak gue jerit itu, bener gue jerit. Tanya Padli, udah gue biasa katanya Padli. Besoknya baru Padli cerita, memang dia juga sering digituin. Itu cerita yang pernah gue alami selama di kampus ya. Memang aneh, tapi di sini udah gak aneh lagi. Kalau sekarang udah banyak yang pernah dilihatin, nggak cuma gue doang. Ya, teman-teman gue banyak yang udah ngerasain. Memang bener di asrama ini ada yang nggak beres. Udah gitu aja cerita gue panjang lebarnya. Kuliah di sini, tapi asik kok kuliah di sini. Memang mungkin kita harus membiasakan diri kali ya, harus membiasakan diri kenal mereka, karena kita juga harus percaya dalam agama kita memang dia tuh memang ada gitu loh. Nggak cuma kita tuh, tapi berbeda hidup kita sama dia, beda alam gitu. Mungkin cukup segitu aja cerita gue ya di asrama yang pernah gue alamin di sini sampai sekarang. Tapi sekarang udah biasa sih. Yang penting kalau lo ngerasain kayak gitu ya lo sholat, ya lo doain yang ada di sini, lo doain, sering-sering sholat, sering-sering baca, sering-sering ngaji. Kalau semakin lo sesat di kayak gitu ya dia kerasan di sini. Kalau kita doain dia kan adem, dia juga nggak mau ganggu kita gitu. Kalau kitanya nggak pernah sholat dia juga gampang ngerjain kita kan. Kalau kita sholat dia kan takut. Itu aja pokoknya. Apapun agama lo, apapun itu ya ibadah lah, karena ibadah itu nomor satu. Percayalah, Allah tuh di samping kita, ada di sini. Jangan pernah takut apapun, karena lo itu udah dilindungi oleh Allah. Udah segitu aja cerita gue kali ini. Jika ada lo yang punya cerita-cerita mistis, cerita ini boleh kirim gue ke email gue atau ke Instagram gue @ferryahong. Dan sebelum gue tutup, gue minta tolong subscribe, komen atau like yang suka sama video ini, dan tetap dukung channel gue biar gue berkarya terus, bikin video terus, biar lo bisa nonton gue juga. Oke? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.